Sebelum kapal terjun atau apapun yang namanya alutsista harus siap tempur, harus dicek dulu. Kapal selam itu berapa umurnya? Kita memang harus mengaudit seluruh alutsista yang ada di Indonesia ini, di TNI ini, mana yang layak, dan mana yang bisa digunakan, mana yang masih bisa diperbaiki, dan mana yang harus diremajakan. Hai Sobat Parlemen, saat ini saya sedang bersama Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, yaitu Bapak Anton Soekartono Surato. Halo, Assalamualaikum Bapak. Selamat siang. Waalaikumsalam Hanum, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Bapak sehat ya? Alhamdulillah sehat. Puasanya hingga hari ini bagaimana Pak? Belum batal, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke baik Pak, kita membahas berita beberapa hari yang lalu ya Pak. Kita sama-sama mendengar kabar duka datang dari kapal selam milik TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Nanggala 402 yang dinyatakan hilang. Dan bahkan statusnya sudah berubah menjadi tenggelam. Dan juga 53 awak kapal dinyatakan telah gugur ya Pak. Bagaimana Komisi 1 DPR RI melihat hal ini, terutama Bapak sebagai pimpinan dari Komisi 1 Pak? Baik, pertama-tama saya mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada para patriot bangsa 53 yang dipimpin oleh Letkol Laut Heri Octavian. Ya, saya doakan semoga arwah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, dan insya Allah diberikan yang tempat yang layak di surga nanti. Ya, mengenai kapal tenggelam atau kapal selam ini merupakan sejarah yang luar biasa. 2005 merupakan salah satu senjata pamungkas kita waktu perebutan blok Ambalat sama Malaysia. 2 kapal selam yang dikirim hanya kapal yang ini, KRI Nanggala ini yang kita terjunkan karena saudaranya yang KRI Cakra itu masih dalam perbaikan, baru 2006 bisa beroperasi. Kita berharap tentu kita ada permajaan lagi, kalau bisa ada pembelian baru lagi. Tapi ya kejadian ini menjadi, saya ingin tahu juga karena kita belum ketemu juga dengan Panglima TNI atau Kasal bagaimana hal ini bisa terjadi, apakah prosedurnya sudah, karena berdasarkan Panglima TNI bilangnya ini sudah layak tempur, siap siaga segala macam, prosedur sudah dijalankan dengan baik dan benar, dengan kapasitas juga banyak simpang siur. Apakah 43, apakah 33, itu juga kita belum jelas. Yang intinya kita tidak mau saling menyalahkan. Jangan sampai hal ini terulang kembali. Jadi yang kita harapkan ke depan, sebelum kapal terjun atau apapun yang namanya alutsista harus siap tempur, harus dicek dulu. Jadi jangan sampai begitu ada peristiwa baru mulai penyelidikan, jadi ya nggak ada guna. Jadi kita yang harapkan ke depannya, kita tidak mau melihat masa lalu, ke depannya apapun itu, kita ready dan sesuai dengan prosedur kelayakan dari alutsista tersebut. Baik, berbicara mengenai alutsista Pak tadi Pak, kan diketahui KRI Nanggala 402 ini sudah berusia lebih dari 40 tahun ya Pak. Nah, dan ini pun perlu dibutuhkan peremajaan dan juga perawatan. Sebetulnya Pak, mengenai keberadaan alutsista di Indonesia sejauh ini sudah seperti apa sih Pak? Nah itu, umur juga kan, namanya umur barang itu atau umur apalagi alutsista itu ada umurnya. 30 tahun, 40 tahun, atau 50 tahun, itu harus jelas. Kapal selam itu berapa umurnya? Udah 44 tahun. Apakah masih layak? Meskipun diperbaiki apapun ya faktor usia tentu tidak bisa mengubah yang namanya diperbaiki. Jadi kita memang harus mengaudit seluruh alutsista yang ada di Indonesia ini, di TNI ini, mana yang layak, dan mana yang bisa digunakan, mana yang masih bisa diperbaiki, dan mana yang harus diremajakan. Jadi jangan sampai kalau memang usia dari alutsista itu sudah sangat tua dan sangat tidak layak, ya jangan sampai mengorbankan prajurit kita. Diketahui juga KRI Nanggala 402 ini sempat mengalami keretakan ya Pak. Nah, bagaimana sebetulnya maintenance dan peremajaan kapal selam ini akan diganti baru atau bagaimana? Kalau kita belum tahu pengadaan baru atau tidak karena baru kecelakaan hari ini. Dan kami belum mendengar ajuan juga dari Kepala Staf Angkatan Laut maupun dari Panglima TNI maupun dari Kemhan. Tapi intinya kita perlu, yang jelas kita sangat perlu. Ya insya Allah kita jangan sampai terulang kembali kejadian seperti ini. Jadi pembelajaran yang sangat mahal dan berharga sehingga tidak ada lagi kapal selam yang tenggelam. Betul. Nah, untuk langkah atau dorongan seperti apa yang Komisi 1 DPR RI dorong kepada pemerintah, terutama terkait evaluasi alutsista ini, khususnya alutsista yang sudah berumur? Ya, kita ada panja alutsista, di situ kita akan audit semua dan kita akan minta Panglima TNI memaparkan minimum essential force atau MEF. Kan udah 2009, sekarang udah tahap ketiga,
itu banyak yang harus diperbaiki. Kita akan minta lagi roadmap-nya seperti apa, dan kita untuk anggarannya tentu kami akan sangat mendukung. Betul. Baik, kalau untuk modernisasi alutsista yang memang sebaiknya itu seperti apa sih Pak? Ya kalau saya pribadi, saya tentu semuanya sekarang serba modern, di mana namanya perang kita mungkin perangnya nggak kayak zaman dulu yang kombatan berperang. Sekarang mungkin pakai drone atau pakai robot. Jadi mungkin ya arahnya ke arah sana. Jadi mungkin less dari manusia atau proyek kita yang combating langsung, kalau nggak sangat terpaksa sekali memang harus. Tapi kalau nggak ya kita tidak bisa menutupi dari teknologi bahwa orang dengan jarak jauh bisa menghantam musuh dari jarak jauh. Jadi tentu semuanya harus dipikirkan dengan baik-baik. Berapa sih yang kita butuhkan saat ini untuk mempertahankan 17.000 pulau lebih. Luasnya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote, itu gimana mempertahankannya seluas itu. Jadi memang nggak cuma perbatasan dari darat saja, tapi namanya laut dan udara tentu harus dari matra darat dan matra laut dan matra udara juga harus diperhatikan. Betul. Terakhir nih Pak, harapan dari Komisi 1 DPR RI ini sendiri terhadap alutsista di Indonesia ke depannya seperti apa? Saya berharap banyak kita menjadi macan di Asia, minimum di Asia Tenggara. Dengan kata lain, jangan sampai kalau kita alatnya hanya bambu runcing, ya sama tetangga akan disepelekan. Tentu kita harus punya senjata yang istilahnya pamungkas lah, yang ibarat tetangga pun atau siapapun akan berpikir dua kali untuk menginjakan kakinya di Indonesia atau mau mengancam Republik ini. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya ya Pak. Sama-sama. Sobat Mesa, sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita atas kejadian yang menimpa kapal selam dari TNI Angkatan Laut yaitu KRI Nanggala 402. Semoga seluruh upaya proses evakuasi dapat berjalan dengan lancar. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas waktunya Bapak Anton. Terima kasih, selamat kita sama-sama semangat dalam menjalankan ibadah puasa ya Pak. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.